Ya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cuacanya alhamdulillah bersahabat, diiringi dengan pengeras suara masjid yang melantun zikrullah ya. Hari ini hari Kamis 20 hari bulan Maret 2025 atau 20 hari bulan Ramadan 1446 Hijriah. Teman-teman semuanya yang berbahagia ya, izin saya beritahu Anda bahwa Indonesia ini bukan sepenuhnya negara sekuler, teman-teman. Karena tidak ada pernyataan secara eksplisit bahwa Indonesia ini dinyatakan sebagai sebuah negara sekuler. Hanya tafsirnya saja yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara sekuler, di mana itu secara implisit ya, bahwa pemerintah dan kebijakan yang ada di Indonesia ini secara implisit memang tidak mengistimewakan satu agama tertentu. Meskipun kita tahu kalau secara beberapa produk-produk yang ada di Indonesia ini jelas lebih menonjolkan bahwa Indonesia ini menunjukkan sisi bahwa negara ini adalah negara yang Islam. Banyak contoh-contohnya. Nggak perlu disebutin, teman-teman tahu kok. Oke. Kemudian secara implisit juga dari pemerintah yang ya netral gitu loh terhadap semua agama, bahkan semua agama diperlakukan sama. Ini kan memicu tafsir bahwa Indonesia ini adalah negara yang sekuler, walaupun tidak sepenuhnya sekuler. Oke, tidak sepenuhnya sekuler. Kenapa tidak sepenuhnya sekuler? Ya karena itu tadi ada beberapa unsur-unsur Islam yang ditonjolkan. Contoh, Indonesia ini punya banyak ormas, organisasi masyarakat Islam. Bukan hanya Nahdlatul Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Memang kalau secara usia lebih tua Muhammadiyah. Tapi kalau secara massa, secara kader lebih banyak NU. Termasuk saya ini adalah warga NU. Yeah. Warga NU yang pernah sekolah di sekolah Muhammadiyah dan besar pun juga di lingkungan yang identik dengan Muhammadiyah gitu. Tapi tetap saya secara amaliyah dan ininya adalah warga NU. Tulen saya. ya campur, gak tulen, campuran. Campuran NU, blasteran NU Muhammadiyah saya. Karena jujur teman-teman, beberapa amalan Muhammadiyah itu masih saya lakukan sampai hari ini. Contoh, kalau saya sholat di rumah sama keluarga, tarawihnya 11 rakaat, formatnya 4-4-3. 4 rakaat dikali 2 salam tambah 3 witir langsung. Lalu saya masih hafal beberapa bacaan sholatnya orang Muhammadiyah, meskipun saya nggak pakai.
Jadi apa ya? Jadi kalau apa? Jadi saya ini kembali lagi negesin bahwa saya ini belasteran NU Muhammadiyah. Meskipun saya lebih condongnya ke NU ya, gitu. Nah, teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, walaupun Indonesia bukan negara sekuler sepenuhnya, tapi Indonesia juga bukan negara Islam sepenuhnya. Memang secara implisit Indonesia ini memang banyak unsur-unsur Islamnya. Contoh, ada Dewan Masjid, ada Badan Wakaf, ada Badan Amil Zakat, ada undang-undangnya, undang-undang wakaf, undang-undang zakat, undang-undang haji, ada badan haji, ya kan? Nama parlemen kita Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu ngambil dari Islam konsepnya. Lalu apa? Jumlah masjid kita adalah yang paling banyak sedunia, hampir 1 juta. Jumlah masjid di Indonesia nih kalau kita total nih hampir 1 juta. Ya, hampir 1 juta masjid. Bahkan mungkin udah lebih kali, udah lebih dari 1 juta masjid yang ada di Indonesia ini. Banyak, teman-teman. Ada dewan masjidnya, ada majelis ulamanya, ada macam-macam. Bahkan kita ya masih punya undang-undang tentang penistaan agama, blasphemy. Nah, itu. Kalau bahasa Inggrisnya itu blasphemy. Jadi ya, kalau teman-teman tahu ya, jadi sebenarnya Indonesia ini negara ambigu. Dibilang sekuler sepenuhnya enggak, dibilang Islam sepenuhnya pun juga enggak, gitu loh. Tapi memang negara Indonesia ini dilahirkan sebagai sebuah negara Islam loh. Berawal dari Piagam Jakarta ya. Piagam Jakarta kan nomor satunya yang menjadi asal muasal Pancasila yang kita tahu sekarang ya. Itu kan semua dari Piagam Jakarta. Yang berbeda dengan rumusan awal Bung Karno. Kalau di rumusan awal Bung Karno, ketuhanan yang Maha Esa itu nomor 5, di Piagam Jakarta nomor 1. Jadi sila pertama. Ya, di situ kan tertulis secara eksplisit ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban melaksanakan syariah Islam bagi yang memeluknya. Tapi kan diprotes oleh kalangan yang bukan Islam dan ngancam katanya yang dari timur itu mau memisahkan diri dari Indonesia kalau ini diterapkan. Akhirnya yang kalangan Islam ngalah, kewajiban melaksanakan syariah Islam itu dihilangkan, jadi hanya tersisa ketuhanan yang Maha Esa aja. Tapi tahukah Anda ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ajaran Islam sebenarnya? Karena hanya menyembah kepada satu Tuhan. Bukan satu dalam berbagai hakikat. Bukan satu dalam berbagai rupa dan kepribadian, enggak. Esa itu bahasa Sanskerta yang artinya satu aja. One and only, tunggal. Jadi kalau Tuhannya satu aja, satu pribadi, satu hakikat, nggak perlu banyak-banyak. Monoteistik yang paling murni ada di mana? Ya ada di ajaran Islam sebenarnya. Cuman untuk menjaga agar yang kalangan yang bukan Islam ini
merasa nyaman lah hidup di Indonesia, ya jadinya negara ini tidak secara eksplisit mengatakan negara ini adalah negara Islam gitu loh. Malah Buya Hamka, ulama besar kita dari Muhammadiyah, mengatakan ya nggak apa-apa mereka mau nyembah Tuhannya satu, bahkan nyembah Tuhan 3 Tuhan atau apa gitu kan, ya nggak apa-apa juga gitu. Ya itulah teman-teman ya. Tapi kembali lagi saya mau sampaikan bahwa yang namanya apa? Yang namanya kita beragama, kita bermasyarakat itu nggak bisa sakarpe ndase, nggak bisa sakarpe dewe gitu loh, nggak bisa sakarep ndas awak dewe, nggak bisa seenak kepala kita, nggak bisa seenak kita gitu loh. Makanya kan kadang-kadang saya bilang ya, kadang-kadang saya bilang ya, kok ini bulan Ramadan ndak ada Ramadannya gitu, malah kesannya koyok narasi sekuler gitu loh. Nggak bilangnya oh ini tausiahnya, oh ini seluruh Ramadan tausiah Ramadan juga, ya pala bapakmu, saya bilang. Itu kan pandangan orang. Makanya teman-teman, saya mulai mengerti ya kenapa tokoh ulama Wahabi seperti Dr. Firanda Andirja ini dan ulama besar Muhammadiyah juga, Dr. Kiai Haji Adi Hidayat hafizahullah ya, sangat-sangat menolak dengan yang namanya pluralisme. Saya pun juga semenjak awal tahun 24 yang lalu juga menolak konsep pluralisme itu. Kenapa? Karena berpotensi menciptakan yang namanya talfiq. Talfiq itu artinya tahu nggak? Mencampur-campur ajaran Islam dengan yang lain-lain. Ya kalau mencampur-campurnya masuk dalam kategori bid'ah hasanah nggak apa-apa. Tapi kalau mencampur-campurnya masuk dalam kategori bid'ah dolalah, ini bahaya, nggak boleh itu. Bisa jadi haram, sangat haram malah, sangat haram, nggak boleh. Itu. Jadi hati-hati dalam memahami yang namanya talfiq. Talfiq kalau masuk dalam kategori bid'ah hasanah nggak apa-apa. Tapi kalau talfiq masuk dalam kategori bid'ah dolalah, tinggalkan. Jangan dilakukan, haram hukumnya. Tuh, itu yang ditegaskan oleh ulama kita Al-Habib Said Aqil Husain Al-Munawwar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.